Sejak pagi hari tadi, warga dari Bekasi yang hendak mengikuti aksi Munajat Kubro 212 sudah terlihat berkumpul. Mereka berkumpul di stasiun Bekasi untuk menuju kawasan Monas mengikuti aksi Munajat Kubro 212. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga terlihat ikut berangkat dari stasiun Bekasi menuju kawasan Monas untuk mengikuti aksi Munajat Kubro 212. Mereka memilih menggunakan KRL untuk menuju Monas karena dinilai sebagai transportasi yang efektif dan efisien untuk menghindari macet. Selain itu, warga juga tidak perlu memikirkan lokasi parkir kendaraan. Untuk menuju Monas, para peserta aksi ini akan transit di stasiun Manggarai dan berpindah ke kereta arah Jakarta Kota, kemudian turun di stasiun Juanda. Ini adalah situasi terkini dari sekitar Monas. Sejumlah masyarakat sudah terlihat untuk mengikuti aksi munajat keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Sebetulnya sejak pukul 3 pagi hari tadi dan diperkirakan akan berlangsung pada pukul atau sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat aksi ini akan digelar. Ada sekitar 5.700 personil keamanan yang diterjunkan untuk mengamankan, untuk melancarkan kegiatan munajat ini supaya bisa berjalan dengan tertib, dengan aman dan juga dengan lancar. Kita sudah bergabung dengan Karima Anissa di sekitar Monas. Selamat pagi, Karima, apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan kepada kami di sini, Karima? Ya, informasi terkini yang bisa saya sampaikan terkait berjalannya Munajat Kubro PA 212 di Monas. Tadi saya baru mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang sudah bertugas untuk mengamankan jalanan di area luar Monas di mana tempat saya melaporkan. Polisi mengatakan rekayasa lalu lintas sudah diterapkan, tetapi hanya ada satu rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan dan baru saja diterapkan pada pukul 6:30 pagi tadi. Adapun rekayasa yang ditetapkan adalah adanya pengalihan lalu lintas dari arah Harmoni ke arah Blok M. Dan ini pengalihan lalu lintas ini masih akan terus ditetapkan oleh pihak kepolisian, yang dimana pengalihan ini berdasarkan pertimbangan atas masa peserta Munajat Kubro 212. Dapat dilihat ini di belakang saya bahwa saat ini semakin siang semakin ramai, peserta pun sudah mulai berdatangan. Ada banyak peserta Munajat Kubro yang baru datang pada pagi ini, walaupun acara sudah dimulai sejak pukul 3 pagi tadi yang dimulai dengan sholat tahajud berjamaah. Tetapi berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan, sampai saat ini pun masih banyak sekali peserta Munajat Kubro yang baru datang pada pukul hampir 7 pagi kali ini. Nah, jika Anda bisa lihat di layar kaca bahwa ini peserta Munajat Kubro yang berada di luar Monas ini bukan hanya peserta yang baru datang, tetapi juga peserta yang sudah keluar dari area Monas. Yang dimana tadi pun saya sempat bertanya dan juga melihat bahwa memang ada sudah mulai berdatangan dan juga berkeluaran atau sudah mulai keluar peserta Munajat Kubro sedikit demi sedikit, yang dimana tadi saya melihat baik itu peserta Munajat Kubro yang keluar ini untuk membeli konsumsi atau untuk mengisi amunisi agar stamina mereka bisa tetap terjaga. Seperti yang diketahui bahwa memang acara ini pun sudah dimulai sejak jam 3 pagi tadi, jam 3 dini hari sampai jam 9 pagi nanti, yang dimana ini masih ada 2 jam lagi, agenda masih terus berjalan. Nah, agenda Munajat Kubro ini pun tidak hanya dilakukan dengan doa bersama, tahajud berjamaah, tapi juga adanya pidato dari ulama-ulama yang didatangkan di dalam Monas. Nah, ini balik lagi, jika lihat di layar kaca, di layar saudara sekalian, ini memang
tidak begitu menumpuk ya massa yang sudah datang atau massa yang sedang duduk-duduk di sekitar luar Monas, karena perlu diketahui bahwa memang agenda Munajat Kubro ini berpusat di dalam Monas, yang dimana tidak ada pergerakan lain, hanya berfokus di dalam Monas saja, baik dari sholat tahajud berjamaah bahkan sampai nanti ketika penutupan jam 9 pagi nanti. Nah, kembali lagi untuk ke jalanan yang dapat kita lihat di layar kaca saat ini pun motor dan juga mobil masih bisa melintasi area patung kuda atau area luar Monas, baik itu untuk kendaraan umum seperti taksi, Transjakarta maupun ojek-ojek online, dan juga untuk kendaraan yang menurunkan peserta Munajat Kubro. Tidak hanya itu, di jalanan pun dapat dilihat bahwa aktivitas ini tidak hanya diramaikan oleh agenda Munajat Kubro Persaudaraan Alumni 212 saja, tetapi juga tadi saya pun sempat melihat bahwa memang ada warga yang melakukan aktivitas Car Free Day CFD, melakukan jalan ataupun bersepeda untuk menghabiskan weekend di pagi hari ini di Monas. Nah, untuk selanjutnya terlebih lagi soal rekayasa lalu lintas ini masih terus diupdate oleh pihak kepolisian, karena kalau bisa saya ceritakan, tadi ketika saya datang sekitar pukul jam 5 pagi sampai di area luar Monas ini masih lebih sepi, masih lebih sedikit masanya daripada saat ini. Nah, sekarang ini sudah sangat ramai, jauh lebih ramai daripada sebelumnya ketika saya sudah datang di sini, yang dimana ini berarti bahwa memang rekayasa lalu lintas masih berjalan sifatnya tentatif. Seperti tadi saya sudah dilaporkan, jam 6:30 tadi baru saja diberlakukan pengalihan jalan. Nantinya sampai jam pukul 9 pagi nanti bakal tidak menutup kemungkinan akan ada rekayasa lalu lintas lainnya yang ditertibkan oleh pihak kepolisian. Demikian, Gita. Laporan Anda Karima Anissa dari area luar Monas. Sekarang kita akan bergabung dengan Putu Trisnanda, Putu yang ada di dalam area Monas. Putu, apa informasi yang terkini yang bisa Anda bagikan kepada kami, Putu? Ya, selamat pagi Gita dan juga saudara. Tentu saja kalau berbicara soal bagaimana situasi di Silang Monas, ini semakin siang ataupun juga semakin memasuki sekarang lebih pagi lagi jika dibandingkan tadi, ini masyarakat atau massa yang mengikuti aksi ini terus bertambah. Lebih lengkapnya lagi Gita dan juga saudara, juru kamera Kompas TV akan menunjukkan, Febri James akan menunjukkan situasi terkini yang ada di Silang Monas, Jakarta Pusat. Seperti yang Anda saksikan Gita dan juga saudara, bagaimana kemudian masyarakat dari beberapa daerah yang ada di Indonesia ini rela untuk datang kemudian ke Silang Monas, berkumpul di Silang Monas untuk menyampaikan beberapa pesan perdamaian. Tentu saja selain perdamaian untuk NKRI Indonesia jelang tahun politik, harapannya tidak ada perpecahan di masyarakat, dan yang lebih besar lagi ataupun juga yang lebih masif lagi disampaikan adalah perdamaian ataupun gencatan senjata untuk rakyat di Palestina. Bagaimana kemudian dari pagi tadi kalau kita lihat bagaimana agendanya, dimulai dengan sholat tahajud bersama begitu pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah sekitar pukul 4 pagi tadi. Banyak sekali massa yang kemudian sudah mengikuti aksi ini dari pagi hari, bahkan dari dini hari, rela untuk datang dari Jumat malam. Kemudian ada beberapa yang menginap, baik itu yang ada di kawasan Silang Monas ataupun juga mereka yang menginap di kawasan Masjid Istiqlal. Anda bisa saksikan dari tangkapan layar kaca yang diambil oleh jurnalis Kompas TV Febri James bahwa memang banyak sekali atribut-atribut Palestina yang dikibarkan di kawasan Silang Monas. Karena kalau kita tarik bagaimana kemudian tujuan dari acara ini, ada 2 poin, yakni adalah perdamaian untuk NKRI dan yang kedua adalah perdamaian di Palestina. Kita tahu Gita dan juga saudara bagaimana kemudian secara
diplomasi perdamaian di Palestina sendiri ini terus digaungkan oleh beberapa negara termasuk salah satunya Indonesia. Sempat ada permintaan untuk gencatan senjata, tetapi gencatan senjata yang terakhir diminta atau diajukan ini gagal terjadi. Akhirnya ada lagi serangan-serangan yang kemudian tertuju pada masyarakat sipil ataupun juga bangunan-bangunan yang sebetulnya ini dihuni oleh masyarakat untuk misalnya perlindungan sementara ataupun juga rumah sakit. Jadi kalau kita lihat banyak tokoh yang memang sudah diundang, ada Habib ulama yang datang, pesannya cuma satu, perdamaian untuk Palestina dan juga gencatan senjata agar warga sipil di sana bisa hidup dengan layak dan juga bebas dari ancaman. Gita. Lumayan bagi Palestina dan juga kemenangan bagi Palestina. Terima kasih Putu atas laporan Anda.